pertanyaan saya kan Pak Lo tadi menganjurkan cari saham Mercy seharga Bajai. Itu bagaimana menilainya? Kalau misalnya dari fundamental perusahaan, itu poin-poin apa aja yang harus kita perhatikan? Terus nih, kalau kode saham ITMG itu pernya kan 2, Pak. Kalau Bapak jadi saya, beli nggak? Beli. Beli. Indikatornya perusahaan yang pertama kan lihat manajemennya dulu, apakah mereka orang jujur atau orang tidak jujur. Ya jangan pernah membeli perusahaan yang dipegang oleh orang yang tidak jujur, uang kita bisa habis ya. Kedua tentu bisnisnya bagus atau jelek ya, tadi saya udah sebutin ada 2 bidang usaha yang bagus. Yang ketiga lihat labanya besar apa enggak ya. Tadi ibu bilang ITMG boleh beli nggak? Tahu nggak ITMG labanya berapa? Nggak tahu ibu, saya tahu labanya 18 triliun tahun lalu. Jadi mesti tahu tuh satu-satu semuanya ya. Jadi kita tidak beli kucing dalam karung ya. Dan dia bisa kasih payout ratio yang besar loh. Mungkin kalau dia bagikan seluruhnya ya luar biasa, 18 triliun dibagikan seluruhnya kepada pemegang saham ya. Tapi nggak tahu juga, mungkin 70%. Labanya besar. Bagaimana tahu itu murah atau tidak? Gampang Bu, dari price earning ratio yang rendah, price to book yang rendah. Ibu tadi udah tahu ITMG PI-nya 2 kali, ada saham yang PI-nya 20, 40, ada yang 2 kali, yaitu 2 kali yang murah sekali. Kira-kira demikian Ibu. Tata kelola yang buruk, labanya kecil, nggak bisa labanya nggak bisa besar seperti itu. Itu penilaian tata kelola yang sederhana aja. Jadi kalau saya lihat labanya besar, ya udahlah, anggap merem aja, udah perusahaan pasti bagus lah. Perusahaan tata kelola buruk, mana bisa sih laba besar seperti itu. Contohnya di sini ada Pak Freddy Chandra, komisaris ITMG, labanya bertriliun-triliun, 10 triliun gitu, udah merem aja, udah anggap perusahaan bagus aja. Kalau enggak mana bisa labanya 10 triliun gitu kan, kira-kira gitu. Iya. Saya pribadi sih, saya bukan mau bertanya yang gimana, tapi saya sangat berterima kasih sama Pak Lo Keng Hong. Iya. Saya mengikuti Pak Lo dari tahun 2018 pas baru mencuat namanya. Itu saya sampai video Pak Lo, saya sampai ulang-ulang terus. Saya semua Pak Lo ada di media, saya terus ikuti. Kata-katanya juga saya ulang terus. Sampai saya mencari cara gimana Pak Lo bisa beli Indi di 100 dan bisa jual di 4.500. Dan saya sangat berterima kasih dalam waktu kurang lebih 2 tahun dari semua petunjuk yang Pak Lo berikan, saya dapat bisa mengikuti yang Pak Lo dapatkan di saham. Itu yang sangat saya syukuri, sampai sekarang saya bisa hidup dari dividen. Dan ya, pas krisis kemarin, saya beli ITMG, rata-rata saya kemarin di 8.000 walaupun di sampai 5.000 ya, sekarang di 40.000 lebih kan ya. Ya. Kemarin bagi dividen 4.000 Pak. Iya, dapat saya dapat. Saya tahan, saya nggak lepas. Itu tetap wonderful company. Wonderful company, betul sekali Pak Lo. Itu saya betul-betul sangat bersyukur sekali dengan semua media yang, dan Pak Lo sendiri yang membagikan. Satu pertanyaan saya mungkin, apakah saya boleh dapat nomor Pak Lo? Untuk saya masih banyak yang pertanyaan, tapi saya gimana cara nanyakannya gitu. My number 66636 tonight. I'm sorry, my English not perfect. I'm sorry. 66636 tonight. I'm so Very bad English. very bad. I'm terrible. Sorry.
Pak Lo, gimana sih Pak caranya menemukan wonderful company Mercy Harga Bajai versi Pak Lo Keng Hong? Apa yang Bapak lihat? Kalau saya biasanya pakai metode yang sederhana saja, very simple ya. Nggak pakai hitungan EV EBITDA, nggak pakai berhitung pakai discounted cash flow, ya sederhana aja pakai price selling ratio, pakai price to book, very simple. Cukup pendidikannya tamatan SD saja, ya cukup. Karena hanya diperlukan tambah, bagi, kurang, kali, dan prosentase. Ya, very simple. Tapi yang simple ini sebetulnya sempurna. Ya. Simple is perfect. Mengapa orang pakai metode yang sulit-sulit? Karena kalau nggak pakai yang sulit, dia nggak dibayar mahal nanti. Jadi pakai bayar mahal. Yang simple aja kata Pak Lo. Yang simple justru yang sempurna. Kenapa orang pakai metode yang sulit-sulit? Karena kalau nggak pakai yang sulit, dia nggak bisa dibayar mahal. Oh, gitu. Paling suka dengan sektor komoditas, ya. Tapi bukan yang disebut oleh Pak Budi, ya, seperti nikel atau emas, ya. Karena emas, nikel, Inco misalnya PI-nya 20 kali, ya. Tentu itu buat saya tidak murah, ya. Jadi saya lebih suka misalnya yang tadi Pak Budi bilang, sektor yang jelek, batu bara, justru yang saya suka. Karena PI-nya one time, satu kali, ya saya suka. Jadi kalau Pak Budi bilang nikel, Inco, PI 20 time, saya yang gak suka batu bara justru terbalik. Saya gak suka tuh saham PI yang 20 time, batu bara PI-nya one time, ya. Memang dia turun harga batu bara. Semoga tidak turun banyak lagi, ya. Tidak turun banyak lagi. Mungkin kalau di sekitar sekarang ini harga sekarang masih untung besar, ya. Siapa orang terkaya di Indonesia? Bisnisnya apa? Siapa orang terkaya di Indonesia? Pak, coal. Iya, yang punya tambang batu bara. Orang terkaya di Indonesia kan, ya kira-kira gitu. Itu wonderful company, kalau nggak wonderful company kan nggak bisa jadi orang terkaya. Ya. Yang kedua, sektor perbankan saya suka. Ya. Karena perbankan juga wonderful company. Ya. Labanya bertriliun-triliun, ya misalnya OCBC tahun lalu kan labanya juga 3,3 triliun, besar ya. Apalagi bank-bank yang besar, cuannya lebih besar lagi. Siapa orang yang terkaya tahun lalu sebelum Lotu Kuong tambang batu bara? Siapa? Yang punya bank. Ya. Gampang. Sektor apa yang bagus? Cari aja yang orang terkaya di Indonesia, sektor apa dia yang jadi orang terkaya? Ya satu batu bara. Nomor 2 siapa? Yang punya bank. Itu jadi orang terkaya juga, artinya yang punya tambang batu bara, yang punya bank bisa jadi orang terkaya di Indonesia. Ya itu sektor yang bagus.